Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast horor. Jadi di malam ini aku bakal membacakan sebuah cerita yang menurut aku cerita ini cukup menyeramkan nih kawan-kawan. Karena ketika aku ngebaca cerita ini pertama kali itu bulu kuduk aku merinding semua. Jadi supaya tidak berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita yang bakal aku bawakan kali ini berjudul Jam 3 Pagi. Tidak semua orang bisa melihat hantu. Karena untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata, kau harus benar-benar punya indera yang sensitif akan kehadirannya. Aku adalah salah satu dari orang yang tak pernah melihat hantu secara nyata. Hanya saja aku bisa merasakan kehadirannya, termasuk mendengar suara mereka. Aku tinggal di ujung sebuah gang sempit yang cukup sepi. Hanya ada 3 rumah di sini. Rumahku bersebelahan dengan rumah tetangga yang pekerjaan suaminya adalah tukang ojek terminal. Namanya Bang Jamal. Sementara satu rumah lagi dalam posisi yang berseberangan. Setiap jam 3 pagi, aku mendengar suara Bang Jamal pulang mengojek. Sedikit merasa terganggu karena suara motornya cukup nyaring. Seringkali itu membuat bayi kami terbangun dan menangis. Hingga kadang aku mengomel kesal karena lelah. Seminggu lebih yang lalu, Bang Jamal mengalami kecelakaan parah. Motornya bertabrakan dengan motor lain dan meninggal di tempat kejadian. Tapi suara motor tiap jam 3 pagi tidak pernah berhenti walaupun setelah kematiannya. Aku masih mendengar suara motor setiap jam 3 pagi. Bedanya, bayi kami tidak lagi merasa terganggu. Bahkan suamiku bilang ia tidak pernah mendengar suara motor datang. Dia bilang itu hanya halusinasi karena aku terbiasa mendengar suara motor itu. Malam ini suamiku pulang ke rumah orang tuanya karena ada beberapa masalah yang harus dibicarakan oleh keluarga mereka. Aku tidur berdua saja dengan bayiku. Sedikit merasa takut karena membayangkan suara motor yang akan ku dengar menjelang pagi ini. Karena biasanya aku bisa memeluk suamiku erat-erat saat suara motor itu datang. Tapi malam ini dia tak ada. Saat menjelang tidur, aku membaca doa berkali-kali. Berharap malam ini aku tidur nyenyak sampai pagi. Entah kenapa suasana malam ini terasa berbeda. Mungkin itu juga dirasakan bayiku, hingga dia selalu terbangun dan menangis setiap saat. Tengkukku merinding, berkali melihat ke arah pintu yang tertutup rapat, atau ke arah sudut kamar yang kosong. Karena aku merasakan ada sesuatu di sana. Kuhidupkan TV dan berkali-kali menelpon suamiku. Mendengar suaranya, ketakutanku sedikit mereda. Tapi sayangnya, menjelang larut malam, suamiku tak lagi mengangkat telepon. Dia sudah tidur. Aku tahu. Untunglah setelah beberapa saat mengayun dalam gendongan, bayi kami pun tertidur. Pelan, aku menaruhnya di atas ranjang, lalu berbaring di sampingnya. Rasa lelah membuat mataku akhirnya terpejam juga. Aku terjaga,
terdengar suara motor mendekat. Dengan dada berdebar, aku menekan kepala ke bantal, mencoba bertahan tidak membuka mata. Pura-pura masih tertidur, entah untuk menipu siapa. Dengung mesin motor berhenti tepat di depan jendela kamar, tempat biasa Bang Jamal memarkirkan motor karena rumah kami memang bersebelahan. Biasanya, semasa dia hidup, aku akan mendengarnya memanggil nama sang istri sambil mengetuk jendela rumah mereka. Tapi kali ini, jendela kamarku yang diketuk. Ketukan perlahan tapi sangat jelas, dan aku berdentum-dentum oleh debar jantung yang teramat kuat. Tanpa sadar aku meremas spray, takut bergerak karena jendela kamar tepat berada di belakang punggungku. Ku dengar suara ketukan lagi. Aku menahan napas, dalam hati terus memanjatkan doa, mengulang sampai beberapa kali karena selalu salah. Aku ketakutan setengah mati. Tengkukku merinding bersamaan angin dingin yang berembus dari balik jendela kamar. Ingin menjerit atau menelpon suamiku, tapi aku takut bergerak. Suasana pun hening. Sampai beberapa lama dalam ketegangan yang menyiksa, tak ku dengar suara apapun lagi. Apa dia sudah pergi? Setelah yakin tak mendengar suara apapun lagi, aku bersingkat bangun, lalu meraih telepon seluler di meja samping ranjang. Setengah terburu-buru, aku memanggil nomor suamiku. Tak ada jawaban. Dia pasti mematikan nada dering. Biasaannya setiap kali pergi tidur. Tapi untunglah rasa takutku sudah jauh berkurang. Kulirik jendela kamar. Tiba-tiba rasa penasaran itu muncul. Lalu entah keberanian dari mana datangnya, aku mengulurkan tangan ke tirai jendela, lalu menyibakkannya sedikit dan mengintip keluar. Gelap. Bahkan tak kulihat lampu teras tetangga seberang. Merinding, aku berbalik dan segera meringkuk di samping bayiku, lalu memejamkan mata rapat-rapat hingga pagi menjelang. Pagi harinya saat aku sedang menjemur pakaian, Ina, tetangga seberang rumahku menyapa. "Tapi masih tidur, Mbak," sapanya. Kulihat dia menenteng seplastik sayuran, mungkin habis dari warung. "Iya, Mbak, habis makan dia tidur lagi," sahutku sambil tersenyum. Dia berhenti, wajahnya berubah serius. "Semalam apa ayahnya Tommy tidak tidur di rumah, Mbak?" Dahiku berkerut. "Mas Bayu pulang ke kampungnya kemarin, jadi semalam saya tidur sendirian. Ada apa, Mbak?" Dia sedikit ragu, melangkah lebih dekat, dan berkata, "Semalam, sekitar jam 3, saya mengintip keluar dari jendela, Mbak." Aku menelan ludah. Lampu terasmu semalam mati ya?" tanyaku memastikan. "Semalam saya juga mengintip keluar, gelap," ku bilang. "Ndak, Mbak, lampu teras tidak pernah mati," dia menggeleng. Kami berdua pun berpandangan. Lalu dia mendekat padaku dan berbisik. Saat mengintip keluar, saya melihat sosok mirip Bang Jamal berdiri tepat di depan jendela kamarnya, Mbak. Lama, Mbak. Oke, gimana kawan-kawan ceritanya? Apakah cukup menyeramkan? Bayangkan cuy, pas waktu dia berani melihat ke tirai jendela dan dia buka jendela tuh, dia lihat gelap. Ternyata tetangganya dari seberang jalan juga mungkin terganggu sama suara motornya dan ngintip juga di lewat jendela, dan dia ngelihat ada sosok Bang Jamal di depan jendela tuh dan lama. Berarti sebenarnya mereka nih
si ibu nih sama Bang Jamal tuh tatap-tatapan pas dia ngebuka jendela tuh. Asli merinding cuy kebacanya. Oke, jadi mungkin cukup sekian podcast horor kali ini. Bagi kalian yang suka dan mau mendengarkan cerita-cerita yang bakal aku bacakan, silahkan klik subscribe kawan-kawan. Dan buat kalian yang suka sama video ini, tinggalkan like dan juga komentar kira-kira apa yang harus aku perbaiki dari podcast ini supaya podcast ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku selaku pemilik channel ini undur diri. Ciao.